Wang Feihung adalah ahli seni bela diri dari Kanton, dari Cina bagian selatan. Lahir pada tahun 1847 di Guangdong. Hidup di masa pergulakan dinasti terakhir Kekaisaran Tiongkok dan meninggal pada tahun 1924 silam. Dia juga dikenal sebagai ahli pengobatan Tiongkok. Legenda Wang Feihung dituturkan melalui berbagai film dan tayangan televisi. Bahkan, ia punya theme song tersendiri yang dikenal sebagai General Oath. Pada 10 Desember 2017, kisah hidupnya bertambah. Ternyata, Wang Feihung adalah pendekar Muslim Cina. Naskah itu sudah disebarkan sebanyak 73,9 ribu kali melalui media sosial. Identitas mengenai kemusliman Wang memang telah sengaja dibelokkan oleh pihak tertentu. Hal ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk kepentingan politik komunis Cina kala itu. Ada beragam klaim yang menyebutkan, di antaranya ialah nama asli Wang Feihung adalah Faisal Hussein Wang. Pendapat mereka merujuk kepada nama tengah Fei, berasal dari dialek Kanton untuk menyebut nama Arab atau Faiz. Sementara, nama Jung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila diartikan dalam bahasa Arab, namanya adalah Faisal Hussein Wang. Wang Feihung, seorang ahli pengobatan sekaligus ahli bela diri kungfu. Dia bukanlah tokoh rekaan. Dia adalah seorang Muslim. Namun kenyataan ini sengaja disembunyikan oleh pemerintah Cina. Tidak banyak yang tahu bahwa Wang Feihung juga dikenal sebagai seorang ulama. Memiliki nama asli Faisal Hussein Wang, dia adalah anak seorang ulama sekaligus tabib dan ahli kungfu di Tiongkok. Ayahnya bernama Wang Kaijing. Pamor Wang Kaijing sangat kuat karena ia beserta keluarganya gemar membantu masyarakat lemah dan tertindas. Inilah yang membuat masyarakat sangat menghormati keluarga Wang. Sayangnya, identitas Wang Feihung sengaja ditutupi. Disinyalir alasannya adalah kebutuhan pemerintah Cina untuk menjaga supremasi kekuasaan, terutama di daerah Xinjiang, yang mayoritas tempat bermukimnya Muslim Uighur. Xinjiang merupakan provinsi di Cina yang berbatasan langsung dengan Kazakhstan, Kirgisistan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan. Karena itu, Xinjiang memiliki budaya, agama, dan bahasa yang berbeda jauh dengan sebagian besar wilayah Cina. Di Xinjiang bermukim lebih dari 50 etnis minoritas. Mereka berasal dari Cina maupun Asia Tengah. Salah satu etnis yang tinggal di Xinjiang adalah Uighur. Orang-orang Uighur diketahui merupakan keturunan bangsa Tur. Wilayah Xinjiang ini pernah mengalami perselisihan dengan Beijing. Hubungan kedua wilayah ini pasang surut selama berabad-abad, sampai akhirnya Partai Komunis Cina memenangkan perang sipil di tahun 1949. Beijing pun resmi menaklukkan Xinjiang sebagai wilayahnya. Wilayah Xinjiang diberi status sebagai wilayah otonom yang bernama Daerah Otonom Uighur Xinjiang. Xinjiang sendiri memang memiliki cadangan minyak dan mineral yang banyak. Tak lama setelah pemberian status otonom, pemerintah Cina meluncurkan berbagai proyek pembangunan di Xinjiang. Banyak lahan pemukiman dan pertanian mulai digarap. Di tahun 1990-an, berlaku zona ekonomi khusus di Xinjiang. Beijing memberikan subsidi pada petani kapas lokal, serta merombak sistem perpajakan. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur juga diberi kucuran modal. Banyaknya proyek pembangunan di Xinjiang membuat banyak pekerja datang ke Xinjiang, khususnya suku Han yang merupakan suku terbesar di Cina. Kedatangan mereka menimbulkan gesekan di Xinjiang, sehingga warga Uighur mulai mendapatkan perlakuan diskriminatif. Gesekan semakin parah
dengan adanya larangan beribadah puasa bagi masyarakat Uighur. Para wanita dilarang memakai cadar sampai-sampai dibuat kebijakan guna meruntuhkan bangunan tua di Sasgar. Konflik semakin meruncing, ratusan orang tewas, ribuan orang terluka, dan ratusan lainnya ditahan. Situasi semakin buruk dengan munculnya kelompok separatis Turkestan Islamic Movement. Kelompok ini diduga memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, sehingga pemerintah Cina ikut memeranginya. Sayangnya, masyarakat Uighur terkena imbasnya. Kegiatan keagamaan mereka diasosiasikan dengan kegiatan terorisme. Hasilnya, semakin banyak ulama dibungkam. Berbeda kondisi dengan etnis Hui. Selain Muslim Uighur, di Cina juga ada komunitas Muslim dari etnis Hui. Berbeda dengan Muslim Uighur, Muslim Hui terbilang cukup tenang. Mereka bebas beribadah tanpa harus takut ditangkap atau mendapatkan tuduhan teroris. Muslim Hui juga bebas mendirikan masjid, bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Muslim Hui mendapat kesempatan untuk beribadah haji serta menjalankan bisnis makanan halal. Bahkan, pemerintah Cina tak keberatan jika warga Muslim Hui menerapkan hukum syariah. Sikap bertolak belakang ini berkaitan dengan faktor asimilasi yang terjadi di wilayah Muslim Hui. Nenek moyang Muslim Hui adalah orang Persia yang masuk ke Cina melalui jalur sutra. Mereka datang untuk berdagang serta menyebarkan Islam. Keberadaan mereka melebur dengan masyarakat lokal. Bahkan ada yang berkeluarga dan memiliki keturunan dengan etnis Han. Inilah yang membuat warga Muslim Hui sangat dekat dengan Cina, bahkan memiliki hubungan istimewa. Perbedaan sikap kepada Muslim Hui dan Muslim Uighur terjadi karena masalah wilayah. Muslim Hui bisa dibilang hampir tidak pernah menentang pemerintah Cina mengenai masalah teritori. Sementara Muslim Uighur menunjukkan keinginan untuk memerdekakan Xinjiang. Lengkaplah stigma buruk terhadap Muslim Uighur. Mereka berasal dari ras berbeda tetapi tidak bisa menyatu dengan masyarakat Cina, serta ingin berpisah dari Cina. Diskriminasi ini akhirnya membuat Muslim Uighur juga memusuhi Muslim Hui dan etnis Han. Sebagian kalangan menganggap negeri tirai bambu ini kurang mengenal Islam. Padahal di negeri inilah sahabat sekaligus paman Nabi Muhammad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan Islam. Ini pun tak luput dari hubungan diplomatik antara dinasti Tang dengan kekhalifahan Islam yang dimulai pada 651 Masehi atau pertengahan abad ke-7. Diperkirakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan.